Politeknik menyelenggarakan pendidikan apa? Kelautan. Budaya ikanan. Universitas, institut, dan sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan sarjana, apalagi S2 sebutnya apa? Magister. S3 sebutnya apa? Ya, ini jenjang yang diselenggarakan oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi. Ya, lama belajarnya 4 tahun. Lama belajarnya 4 tahun, ya minimal. Ya, kalau mau lebih, ya mangga. Ya. Di perguruan tinggi itu maksimal 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun, kalian di DO. DO nya dikeluarin Pak. Drop out. Maksudnya itu kalau yang lama di itu nggak lulus nggak bisa nyelesain skripsi. Apa gimana? Oh, sidangnya nggak lulus. Skripsinya nggak selesai. Harus pulang dari awal, Pak. Enggak. Mata kuliah apa aja yang belum selesai itu harus selesai. Jadi di kampus Maya 1 semester misalnya ada 12 mata kuliah. Nah, 12 ini harus lulus 1 semester 6 bulan. Kalau nggak lulus, semester depan ulang lagi. Kalau nggak lulus, yang ulang lagi, yang ulang lagi, yang ulang lagi. Bareng angkatan yang di bawahnya. Jadi kalau SMA mungkin kalau sekolah makan dong Pak. Ya, tapi kan ada di SMA mah mengulangnya 1 tahun dan mengulang lagi semua mata pelajaran. Kalau di kuliah mah cuma mata kuliah apa aja yang dia belum selesai. Misalnya, 1 mata kuliah yang dianggap susah, misalnya mata kuliah statistika. Heug hese gitunya, keur mah hese jarang asup, teu milu ujian. Ya mengulang itu. Nanti nilainya E. Ada. ET ini tidak lulus, harus mengulang. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dari 12 mata kuliah yang lolos cuma 11, berarti ada 1 yang harus mengulang ya, semester depan mengulang. Cuma itu Pak. Itu aja. Yang lainnya melanjutkan. Pak, kalau di kuliah nggak ada matematika Pak? Ada. Tapi cuma jurusan matematika, ya matematika, belajar matematika. kalau ada jurusan matematika berarti nggak ketemu matematika? Ada hitung-hitungan. Ya, ada hitung-hitungan untuk mengolah data. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Bapak dulu jurusan BK ada matematikanya gitu. Tapi hanya mencari misalnya dari data berapa dicari nilai rata-rata. Median. Dicari median, min, modus, yang gitu doang. Nggak sampai aljabar, X, Y. Ada sisi kita. Kecuali kalau kalian yang jurusan pendidikan kamu enggak. Gitu, nanti dia jadi kayak Bu Eti atau kayak Pak Angga. Gitu ya. Jadi kalau di kuliah itu belajarnya kalau misalnya harus mengulang, nggak semua mata kuliah diulangi enggak, tapi cukup mata kuliah yang dianggap tidak lulus saja. Ya. Di kuliah mana penting hiji absen. Aya. Kedua ikut ujian. Geus we. Masalah bisa tuh bisa mah kumaha engke. Meskipun nilai ujiannya Nolnya. Bapak dulu nilai filsafat berapa ya? C. Cukup. Filsafat atau udah kemarin filsafat mana kudu mikirnya. Terus apa yang C? PKN. Ya. Semester 1 IP Bapak tuh hampir 4.
4,0. Iya di kampus mah bukan nilai ya tapi IP. Indeks prestasi. Kalau IPK indeks prestasi kumulatif ini per tahun. Kalau IP mah per semester. Paling besar itu 4,0. Itu berarti semuanya nilainya A. Jadi semua mata kuliah nilainya A. 4,0. Satu aja B 3,9. Kayak Bapak dulu. PKN nih penting bayar nanti. Yang lainnya udah A. Ya, begitu. Ini di universitas, institut, dan sekolah tinggi mereka melaksanakan jenjang ini. Kalau di akademi dan politeknik jenjangnya ada 3, ya, diploma. Dulu tuh ada diploma D1, D2, diploma 1, diploma 2, kemudian diploma 3. Sekarang tuh yang ada diploma 3, selama belajarnya 3 tahun. Ya. Kemudian semakin berkembangnya zaman, di tingkat ada lagi jenjang diploma 4 atau D4. Ini setara dengan sarjana. Jadi kalau kalian sekolah D4 di politeknik, nanti bisa langsung ikut S2 kalau memang mau melanjutkan di Mandiri. Gitu. Sekarang ada pertanyaan? Kalau nanya ini misal jurusan Pak Isi gimana Pak? Di mana? Kalau misalnya nanya jurusan, dia di dalam nanti gimana aja boleh? Boleh. Maksudnya? Ya saya mau nanya jurusan itu. Terus kan saya belum tahu nih Pak di dalam jurusan itu ada apa aja. Belajar mata kuliah apa aja gitu ya, atau apa yang dipelajari gitu. Nah, ya apa yang dipelajari di fakultas itu nih Pak? Bisa jurusan itu. Gini, kuliah semester 1 pasti semua mata kuliah dasar. Kalian akan ketemu bahasa Indonesia, akan ketemu PKN, ketemu PAI. Matematika. Enggak ke matematika. Yes. Kecuali kalian masuk fakultas MIPA. Pasti ada ketemu matematika. Kalau kalian masuk jurusan non MIPA seperti jurusan bahasa atau pendidikan atau olahraga, ya itu nggak akan ketemu matematika. Yang pasti ketemu mata kuliah dasar, ya PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada tuh, bahasa Inggris. Enggak PKW. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada. Kalau bahasa Indonesia itu nanti akan berkaitan dengan kalian penyusunan skripsi. Bagaimana tata cara penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar. Itu di bahasa Indonesia dipelajari. Kalau bahasa Inggris sama, tapi kalau bahasa Inggris nanti bagaimana cara menyusun abstrak dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Gitu. Apalagi ya semester dasar mah itu aja sih. Dan identik gampang. Kalau semester 1 wah semua IP-nya pasti 3,5, 3,6, 3,9 gitu. Ada yang 4. Nah, nanti kalau udah masuk semester 2 2,3. turun. Udah masih di organisasi, udah masih di kegiatan. Ya, gitu. Udah ada yang jadi ketua himpunan, ketua BEM, itu ada terabaikan. Ya. Gitu. Yang dipelajari biasanya kalau semester dasar seperti itu, mata kuliah dasar. Kemudian naik ke semester berikutnya ada yang namanya mata kuliah dasar fakultas. Misalnya, kalau fakultas matematika yang dipelajari pasti ilmu eksak, matematika, fisika, kimia. Dasarnya akan dipelajari oleh semua jurusan. Kalau fakultas teknik minimal dasar-dasar teknik akan dipelajari oleh semua jurusan. Ya. Termasuk Bapak dulu, jurusan fakultas ilmu pendidikan. Bapak belajar bagaimana pendidikan inklusif, bagaimana pendidikan kalau di kelas itu ada orang yang misalnya tidak bisa mendengar atau orang yang tidak bisa melihat, gitu. Bagaimana cara memberikan pengajaran kepada orang dewasa, gitu. Bapak belajar, padahal jurusan Bapak jurusan BK, tapi pelajaran mata kuliah itu dipelajari ya sebagai bentuk mata kuliah dasar fakultas. Ada juga mata kuliah dasar jurusan, ya.
Misalnya, kalau jurusan pendidikan mulai dari belajar manusia, filsafat manusia. Manusia itu adalah apa, bagaimana perkembangannya, ya. Sampai manusia itu butuh pendidikan. Pendidikan yang seperti apa, landasan pendidikan. Seperti itu garis besarnya, ya. Tiap fakultas, tiap jurusan pasti berbeda, tapi semuanya pasti akan didasari oleh ilmu-ilmu dasar yang mendasari jurusan itu. Itu langsung jut aja. BK bimbingan konseling adalah bla bla, betul maaf. Pasti belajar dulu kalau manusia itu butuh manusia itu punya kebutuhan. Apa kebutuhan di masa remaja, apa kebutuhan di masa anak-anak gitu. Bapak dulu belajar itu. Lagi? Pak, dia ini bebek. Apa bisa jalur ketua MPK bisa? Pak ada. Kata Adi tadi kan sudah ada Pak di TikTok nanti. Ketua yang Bapak tuh mah ketua OSIS. Iya, dia baru bisa mencari Pak ketua OSIS hukum. Ayo dia menang kita tahu. Dia TikTok. TikTok. Nah, curhat ini pas saya diterima di PP jalur MPK. Oh iya ketua. Jalur MPK terus ketua ekskul bisa. Ya mudah-mudahan atuh ya nanti ada peluang. Jadi ada harapan. Ya. Pasti selalu ada harapan, ya pasti selalu ada harapan. Banyak banget jalur yang akan kalian tempuh. Pak, kalau di PP banyak jalur ketua OSIS itu jadi udah pasti Pak yang misal di sekolah ketua OSIS keterima apa lewat tes deui Pak. Enggak. Jadi kalau misalnya nanti pas jalur prestasi nih, Ya. kan nilai rapot ya. Kemudian dilampirkan aja kamu sebagai ketua OSIS. Nah, itu ada nilai tambah. Gitu. Jadi kalau nanti pada akhirnya ketika disaring misalnya ya, jurusan apa gitu. Set tiba-tiba nilainya sama, yang satu udah punya pengalaman sebagai ketua OSIS, yang satu enggak. Berarti yang diambil ada yang punya pengalaman ketua OSIS. Gitu. Kalau jalur itu yang diambil. Oke, jadi barang khusus itu mah jalur bukan jalur. Oh, enggak. Tapi tetap disatuin cuman yang Jadi nilai lebih. prosesnya nilai plus ya Pak. Betul. Nilai lebih. Kalau kayak jurusan misal peternakan, Pak, tawa pertanian Pak itu jadi kesehariannya belajarnya apa Pak? Kan nggak mungkin belajar matematika ini Pak, gitu Pak. Ada nanti buat ngolah data ya statistik. Ya, yang seperti tadi Bapak bilang di awal-awal mah yang akan dipelajari itu ilmu-ilmu dasar. Ya, ilmu tanah, ya bagaimana memperlakukan hewan. Itu dari dasar dulu gitu. Ya mau langsung langsung statistika enggak. Ya, nanti kalau menjelang kalian menyusun skripsi baru mata kuliah statistika dihadirkan di jurusan. Bapak G belajar statistik semester 5. Ada lagi sebelah sana? Tiga tunduk. Yo, apa lagi? Ya, Kak. Jadi walaupun misal milih jurusan bebas ya Pak, kalau punya misal sertifikat atau penghargaan piagam dari berbagai kegiatan itu boleh dilampirkan Pak. Boleh. Misal kan kalau mau ke misal kalau pertanian ya Pak, piagam Pancasila saya waktu main bola nih Pak itu berguna. Kan ingat karena berbeda nih Pak dari piagam sama kejurusan ya Pak. Akan lebih bagus ketika itu linear. Misalnya pernah juara kebiasaan. Juara 1 apa misalnya di Korda ada jurusan ada lomba apa? Atletik. Ini akan punya peluang besar masuk jurusan olahraga, pendidikan keolahragaan, ilmu keolahragaan atau pendidikan kepelatihan olahraga.
Akas itu Penjas, pendidikan jasmani. Ya. Jurusan olahraga tuh banyak bukan banyak apa? Banyak ya, ada Penjas. Ada PGSD Penjas. Ada IKOR, ilmu keolahragaan. Ada PKO, pendidikan kepelatihan olahraga. Ini teh semuanya ada di fakultas olahraga. Berarti nanti Pak pekerjaan lagi kita juga sama. Beda. Iya mah guru penjas di SMP SMA, iya mah guru penjas olahraga di SD. Ilmu keolahragaan mah nggak harus jadi guru olahraga, ya bisa jadi wasit atau jadi atlet, ya. Pendidikan kepelatihan ini bisa jadi pelatih. Coach. Ada pendidikan. Ya. Tapi Pak, bakal nilai tambah Pak, berapa itu sertifikat? Nilai tambah, apalagi yang jurusannya linear, ya. Misalnya, dia itu di olahraga nih, ini kan olahraga. Kalau yang juara satu ini peluang besar masuk ke jurusan itu peluangnya besar sekali. Tanpa tes. Tes. Tapi ketika misalnya tadi lampirkan sertifikat juara satu ini, yang peluang buat masuknya besar. Ya, Porda, PON, SEA Games, Asian Games, wah itu mah udah langsung masuk. Gitu, ya. Kalau misalnya seni, dulu ada tuh anak Mamun Jaya, dia teh apa ya, KDI apa dan KDI kalau nggak salah. Iya, dia KDI berapa besar gitu. Kemudian langsung masuk jurusan seni musik. Iya. Dia punya sertifikat, pernah ikut lomba KDI. Iya. Makanya jangan sia-siakan kalian punya bakat, coba tampilkan.